Buggy dikirim surat untuk jadi Shichibukai. Gorose di akhir chapter juga menyurati Harald demi kepentingan untuk membunuh Rocks. Apakah di tumpukan surat Saki pada saat itu salah satunya ada dari World Government? Dan apakah Saki yang pergi ke markasnya Rocks atas perintah World Government? Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas One Piece chapter 1157, dimana satu pertanyaanku di sini adalah timeline. Yap, sempat ku bahas sama kalian tadi malam ya, bahwa sampai chapter 1156 timelinenya itu ada di 44 tahun yang lalu, kurang beberapa bulan. Nah, di chapter 1157 ada pelompatan waktu sebanyak 2 tahun sampai ke timeline 42 tahun yang lalu, di mana Saki keluar daripada Kuja Pirate dan mampir ke Hachinosu. Dan ya, pertanyaan kita di sini adalah apa yang terjadi selama time skip 2 tahun itu dari 44 tahun ke 42 tahun yang lalu, atau singkatnya apa yang terjadi pada saat 43 tahun yang lalu. Nah, di chapter ini Oda Sensei memberitahu kita kalau selama 2 tahun terakhir tersebut adalah eranya Rock Pirate. Bagaimana tidak, Rocks Pirate melakukan banyak hal gila di lautan tersebut. Sebut saja 14 pelabuhan hancur, lebur tak tersisa, 5 kota hilang dari peta, 1 negara runtuh, 3 pelanggaran pasal 18 hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan 25 kejahatan kriminal yang tercatat dalam suatu laporan terhapus secara senyap. Dan juga diketahui 16 penyerbuan yang tercatat dalam laporan, 76 kapal tenggelam dan lain sebagainya. Sehingga tidak salah jika narator mengatakan kalau di masa tersebut adalah eranya Rocks Pirate. Dan dengan begitu juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa 43 tahun yang lalu semua spotlight di lautan ini benar-benar mengarah kepada Rock di Zebek. Jadi, kapan Gloriosa keluar dari Kuja Pirate dan gabung dengan Rock di Zebek atau Rocks Pirate? Harusnya ada di timeline ini bukan? Demi mengobati rasa sakit cinta, seorang Gloriosa harus gabung dengan Rocks Pirate. Soalnya di SBS 109, Oda juga pernah mengatakan atau bilang kalau rasa sakit dari cinta atau sakit cinta tersebut bisa diobati dengan mendekati pria lain atau pria atau semacamnya. Ya mungkin salah satu dari member Rocks yang membuat Gloriosa terpikat. Karena di timeline saat ini, sekali lagi aku katakan, Rocks Pirate sangat populer. Harusnya itu cukup memincut seorang Gloriosa untuk mengobati penyakitnya itu. Dan dengan artiannya juga kalau 43 tahun yang lalu Saki resmi jadi kapten atau empress dari Amazon Lily. Dan pertanyaanku benar-benar ada di sini, yaitu apa yang terjadi kepada Sakuyaku atau Saki itu selama dia menjabat sebagai kapten Kuja Pirate di timeline 43 tahun yang lalu. Karena hal ini akan menjawab kenapa di 1 tahun kemudiannya, yaitu 42 tahun yang lalu, Saki keluar dari Kuja Pirate dan juga kemudian pergi ke Hachinosu membuka bar di sana. Apa tujuannya? Apa rencananya? Bahkan seorang Gloriosa pun tidak tahu apa yang sedang dipikirkan ataupun direncanakan oleh Saki ini. Dan di sini dia asumsi yang kita bahas kemarin itu di live, bahwa semua ini adalah misi membunuh Rocks dalam tanda kutip. Sakuyaku adalah mata-mata. Ingat, di timeline ini adalah eranya Rocks. Semua orang seharusnya akan menuju kepada Rock untuk menghentikannya. Skenario pertama, kedatangan Sakuyaku ke Hachinosu adalah suruhan dari Roger Pirate. Yap, satu-satunya skenario yang sudah kita pikirkan sejak mengetahui spoiler dan sudah kita bahas juga di live 2 hari terakhir adalah satu skenario ini, bahwa Saki disuruh sama Roger Pirate. Kenapa Min? Karena ini akhirnya akan menjawab kenapa Roger bisa tahu kalau Rock di Zebek atau Rocks Pirate menuju ke God Valley. Min itu kan karena Genie yang menyebarkan informasi. Yaitu betul, itu karena Genie, tapi kan Genie hanya memberikan lokasi God Valley ke semua orang.
dan tak ada yang kepastian apakah Rocks Pirate bakal meluncur ke sana ke God Valley atau tidak. Bahkan Ginny pun ya, jika kalian lihat pada saat itu, Ginny sempat kecewa karena menurutnya bajak laut itu cukup lambat untuk datang ke God Valley. Artinya di sini tidak ada kepastian, tidak ada pihak yang bakalan tahu Rocks datang ke sana ke God Valley atau tidak, kecuali pihak tersebut memiliki mata-mata di tempatnya Rock di Zebek. Yap, dengan kata lainnya, datangnya Roger ke God Valley bahkan secara spesifik mencoba untuk menghalangi Rocks adalah karena Roger tahu pergerakan Rocks yang ingin ke God Valley secara pasti. Dan dari mana Roger tahu hal tersebut? Ya, siapa lagi kalau bukan dari Shaki yang membuat bar di Hachinosu. Dan satu bukti yang menarik kalau Kuja Pirate dan Roger Pirate bekerja sama, kalian bisa lihat di chapter ini, di sana di perutnya Saki ada bekas luka jahitan, di mana asumsi paling terbaiknya itu adalah bekas jahitan sisar. Artinya Saki sudah buat anak di sini, dan sama siapa lagi kalau bukan sama Relic kan? Jadi 43 tahun yang lalu, Relic dan Saki membuat hubungan dan terbentuklah aliansi secara langsungnya antara Roger Pirate dan juga Kuja Pirate. Dan karena Roger sangat iri dan dengki dengan spotlight yang diterima oleh Rock di Zebek, bahkan narator pun bilang kalau ini adalah eranya Rocks, Roger ingin menghentikannya segala kegilaan dan juga kerusakan yang ditimbulkan oleh Rocks Pirate, terutama Rock di Zebek. Tapi seorang Roger tidak bisa tahu kemana Rocks pergi itu. Maka daripada itu, Sakuyaku memutuskan untuk membuat berita dengan keluarnya dia dari Kuja Pirate dan juga nongkrong atau menetap di Hachinosu membuka bar sebagai bentuk mata-mata atau memata-matai Rock di Zebek. Sehingga pada waktu insiden God Valley, Roger jadi tahu kemana Rocks pergi, dan semua itu karena Sakuyaku yang memata-matai di tempat itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Min, kalau emang Relic dan Saku itu buat anak, siapa anaknya? Pakai nanya. Ya jelaslah Mihawk, karena umur Mihawk saat ini adalah 43 tahun. Dan kemungkinan timeline tadi Saki dan Relic buat anak itu juga di tahun tersebut saat Sakuyaku jadi kapten Kuja Pirate. Tapi Min, bagaimana kalau itu bukan tanda jahitan sisar, tapi ya aku tahu. Bagaimana jika itu bukan tanda jahitan sesar, tapi logo yang bekerja sama dengan pemerintah dunia? Dan berikut skenario keduanya. Kalau Sakuyaku turun ke Hachinosu itu disuruh oleh World Government karena Sakuyaku adalah si Chibukai pada masa tersebut, atau minimal bekerja sama dengan World Government. Kenapa Min? Karena Mihawk juga punya simbol seperti itu. Dan kenapa aku bisa berasumsi kalau si Chibukai atau setiap si Chibukai memiliki simbol seperti itu di tubuhnya? Karena Holy Knight yang juga agen mereka setidaknya punya simbol tersendiri di setiap tubuh mereka. Jadi jika kita menganggap kalau semua si Chibukai memiliki simbol seperti itu atau mereka yang bekerja sama dengan pemerintah dunia, maka kita bisa menganggap kalau simbol jahitan di tubuh Saki adalah simbol daripada hubungannya dengan World Government, atau minimal yaitu tadi ya, bekerja sama dengan World Government. Dan di live waktu itu juga aku sudah bilang ya, bagaimana jika ternyata di setumpukan surat yang ada pada Saki atau diterima oleh Saki itu, salah satunya ada surat undangan kepada Saki untuk bekerja sama dengan World Government. Sebab itu juga cara ia membuat Bagi jadi si Chibukai. Ya, jika kalian ingat, ada surat yang menghampiri Bagi Sencho dan menawarkan Bagi Sencho sebagai si Chibukai. Dan ini akan make sense kenapa Gloriosa tidak tahu, karena surat itu emang ditujukan langsung kepada Sakuyaku. Jadi alasan kenapa Saki ke Hachinosu itu disuruh lewat government, karena kita juga tahu ya di akhir chapter ini Gorose juga mengirimkan suratnya kepada Harald untuk membunuh Rocks, bukan? Nah, oleh karena itulah kenapa di review atau tadi di awal video aku mengatakan atau memberi judul lah kalau chapter ini benar-benar misi membunuh Rocks, karena sinar atau spotlight dari Rock ini terlalu besar. World Government mencoba memadamkannya dengan pergerakan Sakuyaku sebagai mata-mata, dan mungkin nantinya mencoba untuk menghubungi Harald, di mana Harald ditugaskan untuk membunuh Rocks.
Tapi ya, bagaimana menurut kalian? Kalian lebih setuju skenario pertama di mana Saki bekerja sama dengan Roger Pirate, atau skenario kedua Saki bekerja sama dengan World Government? Tentukan pilihan kalian, atau ternyata kalian punya skenario ketiga, skenario keempat, bahkan mungkin skenario ke-100.